Oke. Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa menemani untuk ngobrol-ngobrol dalam program Smart Woman. Nah, buat Tribuners yang belum tahu nih, Smart Woman ini adalah program yang menghadirkan wanita-wanita yang menginspirasi di Lampung. Nah, untuk hari ini kita sudah menghadirkan owner dari Amora Skin Clinic, Dr. Amelika Oksariani. Halo dok. Halo semuanya, Halo halo dokter. Tribuners. Apa Iya. kabar Dini? Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dini apa kabar? Baik juga dok. Dokter lagi di mana dok? Lagi di klinik, lagi praktek. Oh lagi praktek ya dok ya. Nggak apa-apa ya dok ya, minta waktu sebentar ya dok ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi santai juga kok. Iya. Nah dok, dokter ini kan owner dari Amora Skin Clinic ya dok ya. Iya betul. Amora Skin Clinic ini kan adalah klinik kecantikan nih buat Tribuners yang belum tahu Mm, ini ya. mm, mm, Nah, mm, gimana sih mm, dok awal mula dari dokter ini mendirikan dari Amora Skin Clinic ini dok? mm. Sebenarnya tuh perjalanan saya di dunia estetik itu sangat panjang sekali, Din. Jadi awal mula saya berkecimpung di dunia estetik itu kalau nggak salah tahun 2000, 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu waktu itu saya masih di klinik saya yang lama. Kalau Tribuners pernah dengar sebuah klinik kecantikan Almaira Skincare, dulu pertama kali Almaira Skincare itu didirikan oleh saya. Saya lupa tepatnya tahun berapa itu saya buka Almaira Skincare. Awalnya sih saya terjun ke apa namanya dunia estetik ini nggak langsung buka klinik. Jadi saya memang awalnya itu membuka konsultasi via online. Zaman dulu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada WhatsApp, jadi baru ada BBM. Jadi saya itu promosi produk saya melalui BBM, BlackBerry Messenger. Nah, dari rumah ke rumah, jadi kita janjian via chat sama pasien, keluhannya apa, terus biasanya kalau misalnya mereka mau langsung ketemu sama saya, kita janjian di mana, atau bisa juga menemui saya di tempat saya kerja. Waktu itu saya kerja di salah satu rumah sakit pemerintah di Bandar Lampung, begitu. Alhamdulillah selama saya mendirikan Almaira Skincare, luar biasa. Saya berterima kasih kepada Allah, bisnis yang saya jalankan, klinik yang saya jalankan, hasilnya cukup memuaskan gitu. Tapi di tahun 2019, karena ada masalah pribadi intern yang mengharuskan saya untuk meninggalkan bendera lama saya, yaitu Almaira Skincare, dan saya mendirikan klinik baru, yaitu namanya Amora Skin Clinic, begitu dia. Iya. Tapi Nah, itu kan dokter kan berpindah dok ya dari Almaira ke Amora ya dok ya. Itu gimana dok? Artinya kan dokter kan harus merintis lagi dari nol ya dok ya. ya Itu betul Don. gimana dok cara dokter itu untuk membangun Amora ini, memperkenalkan lagi Amora, atau mungkin dokter memberitahu pasien-pasien dokter sebelumnya gitu kalau saya sekarang udah membuat bendera baru gitu sama Amora gitu dok. Ya, itu merupakan proses yang panjang dan nggak mudah banget gitu kan. Karena pada saat saya di posisi Almaira Skincare, Dini juga kita tahu pada saat itu kan kita banyak kerja sama collab bareng dengan Tribun. Almaira Skincare lagi di puncak kejayaan gitu kan. Di Lampung rata-rata semua masyarakat tahu Almaira Skincare, dan karena suatu masalah saya harus meninggalkan Almaira Skincare dan harus mendirikan bendera baru yaitu Amora. Itu merupakan perjuangan yang penuh apa ya, penuh penuh derayan air mata dan penuh apa ya, penuh semangat 45. Tapi ya alhamdulillah masih banyak yang sayang sama saya, Din. Istilahnya pasien-pasien saya masih mempercayakan
perawatan mereka dengan saya Dokter Amelika. Jadi mereka mencari tahu sendiri gitu, Dokter Amelika pindah kemana ya gitu. Dan waktu itu pada saat itu saya memutuskan pindah, memang saya memberitahu kepada seluruh pasien saya di sosial media saya bahwa saya sudah tidak lagi praktek di Almera Skincare dan sudah pindah ke Amora Skin Clinic gitu. Iya. Jadi dari mulut ke mulut lah Din. Selama dokter memulai bisnis kecantikan mulai nol lagi nih dok ya, itu kesulitannya apa sih dok yang dokter alamin dari awal dokter mendirikan kembali Amora mendirikan Amora ini dok? Kesulitannya yang pasti gini Din, klinik kecantikan itu menurut saya bukan hanya ajang untuk mencari materi atau uang, tapi lebih ke arah amanah, lebih ke arah kepercayaan. Pasien memilih saya untuk artinya menyerahkan seluruh mukanya kan, artinya menyerahkan seluruh penampilannya kepada saya untuk menjadi sesuatu yang lebih menarik, untuk menjadi sesuatu yang lebih cantik, untuk menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Dan itu merupakan tantangan saya, dan itu merupakan amanah yang harus saya penuhi gitu. Jadi sebenarnya yang paling sulit adalah membangun kepercayaan antara saya dengan pasien, itu merupakan hal yang sulit. Kalau saya hanya sekedar mencari materi kan gampang Din. Pasien datang terus kita kasih terapi, udah kamu bayar gitu kan. Tapi kalau menurut pribadi saya sebagai seorang dokter bukan hanya melihat sebuah materi, karena memang bisnis kecantikan atau klinik kecantikan adalah merupakan bisnis yang sekarang lagi tren dan tidak munafik itu menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan begitu. Tapi yang paling susah itu adalah membangun kepercayaan antara pasien dan dokter gitu. Dan saya berpikir dengan saya ada kepercayaan, dengan saya ada chemistry antara pasien dan dokter, pasien itu pasti akan langgeng berobat dengan saya atau perawatan dengan saya gitu. Iya. Nah, cara dokter membangun kepercayaan ini gimana dok? Apa dokter mendengarkan keluh kesah mereka atau dokter mendengarkan curhat mereka? Kan suka ada di dok pasien-pasien yang curhat gitu ya. Saya memang punya konsep berbeda, ini pribadi saya, jadi saya tidak memberi ruang atau tidak memberi jarak antara saya dengan pasien. Jadi saya menganggap pasien adalah sebagai sahabat saya sendiri, sebagai adik saya sendiri, sebagai kakak saya sendiri. Apapun yang mereka ingin keluhkan, apapun yang mereka apapun yang mereka inginkan, mereka bisa konsultasi ke saya langsung gitu, bisa langsung bilang, dok saya maunya seperti ini gitu. Memang saya membuat konsep dari awal membangun klinik kecantikan ini memang tidak ada ruang atau tidak ada space antara saya dengan pasien. Jadi mereka berhak atau boleh membicarakan atau mengkonsultasikan semua keluhan mereka begitu. Nah, jadi kalau tidak dokter, hanya, iya, gimana? Gimana dok? Gak apa-apa dok, lanjut dok. Ya jadi tidak hanya, kadang-kadang kan ada beberapa pasien yang mungkin sibuk dengan kehidupannya, atau sibuk di kantor, atau sibuk dengan aktivitasnya, nggak bisa ke klinik gitu kan, tapi mau konsultasi. Nah saya itu memang membuka space untuk berinteraksi kepada sahabat-sahabat Amora, kalau saya bilang kepada pasien-pasien saya, untuk konsultasi di luar klinik dengan menggunakan konsultasi online gitu. Oh ya, saya kan memang mendengar dokter ini memberikan konsultasi dan edukasi gratis ya dok ya? Iya betul. Iya. Nah ini nih kan selain untuk mendekatkan diri dengan konsumen, apa inikah juga salah satu langkah dokter? Karena sekarang kan lagi pandemi ya dok ya. Apa inikah salah satu langkah dokter supaya protokol kesehatan lah dok ibaratnya gitu. Jadi pasien kalau takut keluar rumah ya tinggal DM aja dokter gitu. Ya, sebenarnya konsep konsultasi online ini sudah saya lakukan semenjak saya di Bendera Lama, yaitu di Almera Skincare. Jadi memang saya punya konsep kenapa saya membuat sebuah wadah konsultasi online, karena saya itu menerapkan suatu pola itu melihat diri saya sendiri, Din. Misalnya kayak kita ibu rumah tangga, kita kan nggak bisa toh, artinya 24 jam standby untuk melakukan hal yang kita inginkan. Di luar ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan, misalnya
melakukan aktivitas pekerjaan di rumah atau kantor, ngurus anak dan lain sebagainya, kadang-kadang itu menyita waktu dan nggak sempat untuk datang ke klinik atau untuk konsultasi langsung dengan dokter gitu kan. Jadi saya membuat wadah yaitu konsultasi online. Nah, ditambah lagi sekarang lagi pandemi, ya alhamdulillah luar biasa. Artinya pola yang saya lakukan ini ada manfaatnya juga pada saat pandemi ini gitu kan. Jadi kan pasien-pasien yang takut keluar atau untuk mencegah terjadinya social distancing, mengurangi social distancing, terus kita memutus rantai penularan dari virus COVID-19 ini, ya kalian tetap stay di rumah, kalian mau cantik ya di stay di rumah aja, terus kalau misalnya ada keluhan atau apa-apa, kalian bisa konsultasi sama dokter via online gitu. Bisa chat, terus bisa video call, terserah kalian mau apa, nyamannya seperti apa konsultasi dengan dokter. Gitu. Iya. Nah, terus gimana dok cara dokter membagi waktu antara konsultasi online dengan yang di Amora dok? Biasanya sih begini, kalau misalnya saya memang lagi renggang waktunya, nggak terlalu banyak treatment atau konsultasi offline di klinik, saya akan membalas semua konsultasi via online. Tapi kalau misalnya saya lagi banyak tindakan atau treatment, saya akan membalas di sela-sela waktu saya istirahat. Biasanya antara jam 12 itu sampai dengan jam 1-an gitu loh. Saya bisa itu untuk membalas semua chat dari pasien. Tapi biasanya kebanyakan pasien karena sudah paham, dokter Amelika itu tipe orang yang begadang. Jadi saya punya habit yang buruk. Saya selalu bilang sama pasien saya jangan begadang, tapi saya sendiri masih agak susah untuk mengubah pola itu karena memang sudah menjadi habit. Jadi pasien-pasien saya sudah paham, dokter Amelika itu suka melek malam dan mereka itu biasanya chat saya atau interaksi dengan saya itu sehabis maghrib. Habis maghrib sampai jam 12, kadang-kadang tuh ada masih pasien yang chat saya sampai jam 1 malam. Jam 1, jam 2 malam tuh masih chat mereka. Kalau misalnya mereka belum tidur, mereka chat selama saya belum mengantuk, selama saya masih pegang handphone, pasti akan saya balas. Gitu. Iya, jadi ibaratnya dokter ini ready 24 jam ya dok ya? Ready 24 jam ya, selama tangan ini nggak pegel aja gitu, Din. Kalau pegel tinggal ini aja, pijet. Iya. Tapi dokter pernah mengalami ini nggak sih dok, komplain dari pasien itu dok? Kalau komplain itu banyak sih Din ya, tapi kalau sampai marah atau sampai emosi mereka meledak-ledak, alhamdulillah nggak pernah. Kalau komplain pasti wajar, karena kan kita namanya kita memberikan pelayanan jasa gitu kan, pelayanan jasa sesuatu hal yang melibatkan jasa itu pasti akan ada ada hal yang tidak bisa orang terima gitu kan. Nah, tergantung cara kita menyingkapinya seperti apa begitu. Dokter harus lihat dulu, ini komplainan memang komplain karena memang kesalahan dari produk dokter ataupun treatment dokter atau kesalahan dokter ataupun karena human error. Dan kebanyakan sih pasien-pasien yang komplain itu banyak ada yang beberapa kasus-kasus yang alergi tapi masih alergi yang ringan. Karena kan sebenarnya gini Din, pada saat kita menggunakan produk kosmetik, kita tidak tahu nih kita nih alergi terhadap sebuah bahan tertentu atau tidak sebelum kita coba. Dan biasanya sih saya itu selalu menekankan kepada pasien, apabila ada sesuatu hal yang mereka tidak nyaman dalam waktu kurang dari 2 minggu, kalian bisa konsultasi ke saya lagi tanpa dipungut biaya dan itu gratis. Kalaupun memang itu terjadi reaksi alergi karena obat atau karena produk, mereka tidak akan bayar lagi. Jadinya gratis 100% dan saya akan bertanggung jawab begitu. Tapi nih dok, kalau misalnya komplain itu ternyata karena kesalahan pasiennya gitu. Misalnya pasiennya dia tidak menggunakan skincare dokter secara teratur atau tidak mengikuti anjuran dokter. Nah, cara dokter menghadapi si pasien ini gimana dok? Biasanya saya akan kasih edukasi. Saya akan kasih edukasi, saya akan kasih bercanda-bercanda supaya pasien itu paham. Ibaratnya gini, kita sebagai dokter nggak bisa kita menjelaskan apa yang kita mau sampaikan dengan saya menjelaskan dengan dokter lain. Artinya gini, saya seorang dokter, saya menjelaskan kenapa ini bisa begini dengan seorang dokter, itu beda caranya dengan saya menjelaskan sebuah kasus dengan orang awam gitu. Jadi saya selalu pakai
pakai bahasa yang mereka paham. Jadi ibaratnya begini, kayak misalnya contoh kasus ya, ada seorang pasien datang gitu kan dengan keluhan jerawat, terus belum 2 minggu udah komplain ke saya, dok, kok jerawat saya tambah banyak ya dok, kok jerawat saya nambah gede-gede, kok nggak ada perubahan ya dok, malah tambah parah, kenapa ya dok gitu. Jadi ya saya sih menyingkapinya ya dengan senyuman aja, dengan senyuman, dan saya kasih edukasi dengan hal yang menggelitik gitu. Artinya saya menjelaskan dengan bahasa mereka. Jadi ibaratnya saya jelaskan kepada mereka seperti ini. Jadi ibaratnya gini, pori-pori kamu itu kayak sebuah pipa yang panjang. Jadi pipa ini kan sebenarnya fungsinya untuk ngalirin air. Nah, di ujung sana ada kolam yang harus diisi dengan air yang bersih. Nah, pada saat si pipa ini kesumbat, si pipa ini kan nggak bisa tuh ngalirin air dengan apa ya, artinya dengan lancar gitu kan. Jadi sumbatan ini kan harus dibersihkan. Nah, makanya kenapa pada saat 2 minggu pertama perawatan itu akan terjadi istilahnya namanya purging out, atau proses pembersihan dari pori-pori kita tadi yang saya ibaratkan pipa banyak sampah, sampahnya dikeluarin. Nah, dengan itu pasien itu paham, oh gitu ya dok ya, berarti pori-pori saya ini masih banyak sumbatan ya dok. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau jerawat kamu tambah gede atau jerawat kamu keluar semua itu hal yang normal, dan itu merupakan proses yang harus kamu lewatin gitu. Jadi nggak bisa kamu skip gitu. Jadi kamu harus menikmati setiap prosesnya begitu Din. Iya, tapi dokter pernah nggak ketemu sama pasien yang ngeyel? Banyak sekali yang ngeyel begitu. Biasanya sih kebanyakan yang ngeyel tuh pengen putihnya cepat atau pengen hasilnya instan, gitu kan. Jadi kayak misalnya dia pakai krim gitu kan, sudah saya kasih dosis sesuai dengan kondisi muka dia pengen putihnya cepat, dok. Kenapa ya muka saya kok nggak putih-putih nih? Kayaknya badak deh dok muka saya. Tambah dosis tinggi dong dok, atau gimana caranya biar saya supaya cepat putih gitu kan. Ya saya sih selalu bilang sama pasien saya, kalau yang instan itu sebenarnya tidak sehat gitu. Nah pada saat kamu menjadi seorang yang kamu inginkan, artinya mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, menjadi lebih cantik atau menjadi lebih menarik, kalau kamu nikmatin setiap prosesnya, kamu tidak akan mau kembali ke titik nol. Artinya gini Din, pada saat misalnya nih, saya dulu gendut ya, kalau kan Dini tahu tuh ya, saya dulu kayak mana kan, berat badan saya dulu hampir 90 kilo, 87 kilo berat badan saya, dan sekarang saya berat badan saya 52. Nah, dan pada saat itu saya menikmati setiap prosesnya. Jadi pada saat saya sudah berada di posisi yang saya inginkan, saya nggak mau lagi nih kembali ke titik yang nol. Saya nggak mau lagi jadi gendut gitu, karena pada saat gendut saya banyak penyakit, saya nggak pede, terus saya jadinya insecure. Sebenarnya kan insecure juga nggak bagus kan begitu. Jadi ya yang ngeyel-ngeyel itu ya saya kasih edukasi gitu, saya kasih pengertian, dan biasanya sih saya bercandain, kamu mau putih cepat, ya udah saya masukin merkuri, mau ya gitu. Oh nggak mau dok, kata gitu kan, nggak mau dok, jangan dok kasih merkuri, ya wes, saya bilang ya udah kalau kamu nggak mau saya masukin merkuri di krimnya, nikmatin setiap prosesnya. Ibaratnya gini, kamu kan suku tertentu nih, aku tidak menyebutkan suku, jadi misalnya kamu suku tertentu dengan kulit yang memang eksotis. Indonesia terkenal dengan kulit wanita Indonesia yang luar biasa indahnya, eksotis gitu kan, coklat gitu kan. Terus kamu mau berubah menjadi kulit yang lebih putih gitu loh, di luar kodratnya, ya nggak bisa gitu. Kita harus sadar diri juga gitu loh. Kita harus sadar diri juga, ada batas-batasnya yang harus kita patuhi. Kalau kamu mau melampaui batas itu, ya bisa-bisa aja sih. Berarti kan ada sesuatu yang harus kamu korbankan, dan ada sesuatu yang harus kamu siap untuk menghadapi efek-efek dari yang sudah kamu lakukan selama ini, begitu. Oh ya itu dok, yang susahnya meluruskan stigma kebanyakan perempuan itu kalau cantik itu berarti putih, mulus gitu. Ya, itu banyak stigma di masyarakat memang seperti itu. Iya. Nah, saya lihat ini kan dokter ini, kalau saya perhatiin dok ya, ada satu cara yang dokter untuk biar dokter lebih dekat dengan pasien. Dokter ini pakai aplikasi TikTok, terus dokter juga membuat web series gitu. Terus suka membuat video lucu, video menarik gitu, yang isinya setelah saya perhatiin itu intinya adalah edukasi ya dok ya.
Nah, Iya itu dokter betul. gimana sih dok? Awalnya kepikiran kok melalui aplikasi-aplikasi itu dok? Edukasinya dok? Iya, ya jadi saya itu tadinya nggak tahu tentang aplikasi TikTok. Yang tahu Mm-mm. aplikasi TikTok tuh anak saya, Cece Kalis. Terus Cece Kalis itu tiba-tiba bilang begini, Mami, yuk ikut aku joget-joget. Oh, joget-joget di mana? Ini loh Mi, joget-joget di sini. Terus nanti dilihat orang, banyak yang like, terus banyak yang follow Mami, terus Mami jadi terkenal loh nanti nih kayak ini nih orang-orang Korea terkenal kata dulu kan. Nah, terus saya berpikir kan, saya liatin TikTok tuh kan, saya liatin TikTok, kok banyak yang sebenarnya TikTok itu intinya adalah menghibur gitu ya, intinya adalah Mm-mm. menghibur, intinya adalah entertain, tergantung cara menyingkapi kita, bagaimana menilai sebuah atraksi yang kita lihat. Sah-sah aja loh orang itu misalnya mau mau menuangkan karya seni mereka atau menuangkan ekspresi mereka di sosial media gitu kan, tidak ada salahnya, tapi ada rules yang ada aturan-aturan atau rules yang harus kalian patuhi gitu kan. Nah, saya berpikir kebanyakan TikTok itu isinya joget-joget doang gitu loh, isinya joget-joget Mm-mm. doang, dan yang nge-like tuh banyak, luar biasa, yang like banyak, yang lihat banyak. Terus saya berpikir kenapa uh, bagaimana caranya masyarakat atau netizen bisa lihat joget, bisa dengar musiknya enak, tapi ada manfaat yang bisa mereka ambil dari pada saat mereka melihat TikTok gitu. Makanya saya masukin lah edukasi gitu kan. Saya masukin edukasi di dalam TikTok yang di dalam aplikasi TikTok itu. Nah, terus juga ini udah masuk episode pertama, jadi memang saya punya konsep yang berbeda. Saya dengan tim saya membuat web series, artinya itu kayak sitcom ya, sinetron komedi. Jadi sinetron komedi itu isinya percintaan, isinya komedi, judulnya itu, saya boleh promosi di sini, Din. Nggak apa-apa dok, silakan. Ya, jadi itu akan tayang setiap minggunya, setiap weekend di channel YouTube saya, Dokter Amelika. Jadi memang kita punya program baru, judulnya adalah Keluarga Amora. Jadi Keluarga Amora itu isinya adalah semuanya tentang edukasi, baik itu edukasi tentang treatment, edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang produk, tapi diliputi sebuah cerita. Gitu, diliputi sebuah cerita, diliputi sebuah drama, ada drama percintaan, ada komedinya, jadi orang-orang itu nggak bosen ngelihatnya gitu loh, Din. Karena kan sebenarnya kan sekarang itu lagi banyak banget dan lagi tinggi-tingginya sosial media gitu kan, dan kamu dengan mudahnya mengakses sosial media atau mengakses internet, tinggal ketik aja di Google apa yang kamu inginkan, kan semuanya keluar tuh. Tapi dari semua yang keluar itu bisa dihitung hanya beberapa artikel atau hanya beberapa jurnal atau hanya beberapa laman yang menurut saya memang fakta. Selebihnya yang banyak yang hoax atau banyak yang nggak sesuai gitu kan. Jadi saya berpikir saya mau bantu memberitahu masyarakat tentang edukasi kesehatan, tentang edukasi kecantikan lewat sesuatu yang menarik begitu. Jadi nggak bosen gitu. Kadang Iya. ya sekarang kayak Dini kan, aku tanya sama Dini lebih suka ngelihat paragraf yang panjang dari 1 sampai 100 atau kayak ngelihat video menarik tapi di dalamnya ada informasi, lebih pilih yang mana gitu? Saya lebih pilih itu yang video dok, karena saya juga melihat ada web series itu punya YouTuber namanya Apriliano Yuda, itu memang web series itu memang menarik gitu loh dok. Jadi memang nggak salah sih dok, dokter membuat web series ini dok. Ya, memang saya membuat web series namanya judulnya Keluarga Amora. Nah, itu nanti Keluarga Amora itu bakal tayang rutin nanti dok ya di YouTube atau ya, nanti bakal dokter di masukin YouTube, juga ke IGTV? Enggak. Paling kalau di Instagram kita masukin ke feed, tapi cuma sedikit saja, cuma 1 menit aja. Selebihnya kalau mau nonton langsung ke YouTube gitu. Dan subscribe terus ya dok ya, biar langsung ada notifikasi ting gitu. Saya sih tujuan utamanya sih bukan masalah notifikasi centang biru atau uang. Ya kita tidak menutup kemungkinan YouTube adalah sekarang tempat lahan untuk mencari pekerjaan gitu kan. Tapi yang penting kita konsisten terus benar-benar
sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan. Tapi di sini saya tidak mencari uangnya, tidak mencari materinya, tapi yang saya inginkan adalah gimana caranya saya mengedukasi masyarakat atau mengedukasi terutama masyarakat Lampung supaya tahu loh ini informasi yang benar gitu loh. Jangan ngikutin informasi hoax. Kayak kemarin ada kasus yang termogan bisa menyebabkan apa namanya kerusakan saraf, terus bisa menyebabkan kerusakan organ-organ otak. Itu kan nggak benar, hoax Iya. gitu. Iya. Nah, dokter kepikiran buat YouTube waktu itu idenya siapa, Dok? Apa idenya Mas Hoyrul Trian, Dok? Enggak, jadi sebenarnya bikin YouTube ini saya tuh udah dari dulu kepengen banget bikin YouTube, tapi saya nggak ngerti mulainya caranya kayak mana, karena saya pada saat waktu di Almaira, saya nggak punya tim yang solid, saya nggak punya tim yang pejuang keras kayak tim yang sekarang saya punya ini, jadi saya benar-benar thank you so much untuk Trian, Acil, mereka adalah tim saya yang benar-benar luar biasa. Michelle, Nico, gitu kan. Tanpa mereka, Dokter Amerika itu bukan apa-apa. Jadi saya tuh dikelilingin anak-anak muda yang punya ide cemerlang. Jadi awalnya tuh memang saya pengen banget bikin YouTube. Jadi pengen banget bikin edukasi ke masyarakat, tapi yang nggak bikin ngantuk gitu loh. Kebanyakan kan dokter-dokter atau pakar kesehatan atau YouTuber, dia mengupload video standby di kamera terus menjelasin sebuah peristiwa atau menjelaskan sebuah topik gitu kan. Ada saya pribadi ya netizen yang nonton seperti itu tuh ngantuk, Din. Itu ngantuk gitu loh. Misalnya ada YouTuber yang menjelaskan sesuatu standby di kamera sampai dengan 30 menit gitu kan. Ngobrol aja, kecuali memang orang tersebut bias apa ya, artinya itu fans saya ngefans sama YouTuber itu beda cerita gitu kan. Jadi saya berpikir waktu itu saya bilang sama Trian, sama Acil, Trian gimana sih jadi YouTuber, karena Trian kan memang YouTuber, dia kan Trian itu basicnya adalah YouTuber. Dia YouTuber catatan viral Trian, dia itu sudah terkenal banget dan subscribernya banyak, dan dia terkenal dengan puisi-puisi cintanya, dengan puisi-puisi galaunya. Saya berpikir, Jan, saya pengen seperti ini, bantu saya. Sedangkan karena kan sekarang masuk YouTube itu susah ya verifikasinya, jadi nggak gampang gitu kan, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh masuk YouTube itu bisa gampang banget, dan sekarang tuh harus verifikasi email dan segala macam itu ribet. Dan alhamdulillah karena Trian punya link ke YouTube, alhamdulillah saya dibantu sama Trian dan gampang diverifikasinya. Itu saya minta tolong sama Trian, waktu cuma 1 hari diverifikasi langsung sama YouTube kayak gitu. Terus saya bilang kan, si Trian sama si Acil ini anak-anak muda yang punya ide cemerlang, tapi mereka bingung untuk menuangkan idenya itu seperti apa. Terus saya bilang, saya iseng waktu itu, Cil, saya pengen bikin film loh Cil, tapi filmnya itu ada edukasi di dalamnya gitu kan, ada edukasi tentang kulit, tentang kesehatan, tentang kecantikan, tentang produk kita, tentang treatment kita. Kayak iklan-iklan Thailand lah, aku bilang kan, kalau iklan-iklan Thailand rata-rata begitu ya. Jadi ada cerita gitu kan, iklan-iklan Thailand gitu kan, ada cerita. Tapi aku mau bikin dalam bentuk web series, aku pengen bikin dalam bentuk episode gitu kan. Jadi ada bersambung, jadi pasien itu merasa antusias, dan mereka itu juga punya impian yang sama dengan saya gitu loh. Dari dulu mereka juga pengen bikin web series, mereka juga pengen bikin film pendek, tapi nggak ngerti cara mulainya tuh gimana gitu kan. Nggak ngerti cara mulainya gimana, ya wis, kita punya visi yang sama, kita punya tujuan yang sama, ya udah bismillah dengan peralatan seadanya yang mungkin orang-orang berpikir saya pakai peralatan canggih atau apa, enggak sama sekali. Kita tuh pakai kamera yang benar-benar kamera standar, dan recordernya pun pakai menggunakan handphone, hanya menggunakan handphone, dan flash atau cahayanya itu hanya pakai lampu facial. Kamu tahu lampu facial gak, Din? Tahu. Ya, hanya pakai lampu facial. Jadi benar-benar seadanya aja, karena memang budget yang untuk bikin film itu nggak murah, dan saya nggak punya uang sebesar itu. Jadi saya bilang sama tim saya, tolong bantu saya dengan kondisi saya seperti ini gitu kan. Kita punya visi yang sama, kita punya misi yang sama. Bismillah, kalau misalnya tujuan kita tujuan kita sama, siapa tahu kan
dilihat sama Hanung kan, dilihat sama Hanung, dilihat sama Ernest ya kan, bisa masuk produksi mereka ya, nggak usah muluk-muluk lah, dilihat sama Deddy Kobuzer atau apa kan, masuk ke podcast kan lumayan. Gitu. Iya. Terus nanti rencana dokter ke depannya gimana? Kan YouTube udah, TikTok udah, ya kan, Instagram udah. Nah, rencana selanjutnya apa nih dok ke depannya dok? Saya itu banyak banget program-program yang saya mau jalankan karena memang kondisinya adalah kendalanya adalah pandemi ini. Jadi saya memang punya program sama tim saya, Acil, Trian, Deza, Niko, Michelle. Kita mau roadshow. Kita mau roadshow seluruh sekolah yang ada di Lampung. Gitu. Kita memang punya roadshow, mau roadshow, kita masukin proposal ke sekolah-sekolah, kita kasih edukasi. Jadi bukan hanya edukasi kecantikan, tapi aku pengen ngasih edukasi seputar kesehatan juga, gitu kan? Karena kan belum tentu kan orang-orang kan perawatan atau menggunakan atau melakukan sebuah perawatan kecantikan. Jadi saya memang melakukan edukasi gitu ke masyarakat. Itu yang sampai sekarang terpending karena pandemi kan nggak boleh tuh ya. Sekolah-sekolah juga kan lagi libur tuh, jadi nggak boleh ngumpulin orang-orang. Ini sebenarnya sih program sudah ada di waktu di Almaira dan ini ingin saya lanjutkan kembali begitu. Itu yang masih ke pending. Terus saya ingin ada Almaira drive-thru. Jadi Almaira drive-thru tuh kayak promosi lewat mobil keliling gitu ya. Intinya edukasi juga sih ke masyarakat gitu kan. Kok Almaira saya jadinya Amora drive-thru gitu kan. Nah, dan saya keinginan saya yang satu lagi itu saya mau buat kayak web link gitu kayak Halo Dokter atau kayak yang Halo Dokter ya yang sekarang lagi tenar ya. Halo Dokter gitu, saya pengen ngumpulin semua dokter yang ada di Bandar Lampung khususnya. Untuk pertama sih pengen ngumpulin dulu yang di Bandar Lampung, saya pengen menggandeng mereka untuk bikin sebuah wadah yang bisa dipakai sama masyarakat Lampung untuk konsultasi gitu loh, untuk konsultasi secara cuma-cuma, secara gratis. Dan balik lagi keputusan mereka, final decision mereka memilih klinik yang mana untuk mereka kunjungi gitu. Karena kalau saya prinsipnya saya tidak berprinsip sejawat saya atau dokter-dokter yang lain saya tuh adalah saingan saya, enggak. Karena saya berprinsip rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Kalau sehari kamu dikasih sekian ya nggak akan bisa lebih dari itu gitu kan. Jadi itu yang memang saya lagi mau ngomongin ke tim saya gimana caranya bikin sebuah program atau web kayak Halo Dokter tapi isinya adalah dokter-dokter estetik, gak usah jauh-jauh Indonesia deh, seputar Bandar Lampung dulu atau Lampung. Jadi saya gandeng-gandeng dokter yang lain gitu. Itu memang tujuan saya gitu. Tapi saya masih bingung kan karena kendalanya bikin program itu nggak mudah dan mahal biayanya. Oh ya dok, di Amora ini ada yang berubah nggak dok sebelum pandemi sama setelah pandemi? Mungkin dari treatmentnya atau apa gitu dok? Protokol kesehatannya gimana di sana? Banyak banget yang berubah. Yang pasti kalau secara garis besar saya tidak munafik akan terjadi penurunan omset, pasti akan terjadi penurunan omset dan kunjungan pasien, dan itu saya sangat mewajarkan, sangat memaklumi karena banyak pasien kan yang merasa masih takut untuk keluar rumah, dan apalagi kalau kalian berobat ke klinik kecantikan otomatis muka kalian dipegang, sedangkan kan penularan si virus corona atau COVID ini kan melalui hidung, melalui mulut dan mata. Dan semua tindakan yang ada di klinik kecantikan itu semuanya menyentuh bagian wajah, dan wajar gitu loh. Jadi pasien-pasien itu masih khawatir atau worry datang untuk ke klinik gitu kan. Jadi masih takut, dan itu saya sangat mewajarkan. Memang dari 3 bulan kemarin, dari mulai Maret ya, masuk ke Maret, April, Mei, dari Maret kita ya sudah mulai lockdown ya, masuk Maret lockdown. Ya, itu memang angka kunjungan pasien itu menurun drastis, benar-benar parah. Ya saya maklumin juga, tapi saya berpikir gitu ya, gimana caranya supaya pasien-pasien itu masih mau konsultasi atau masih mau istilahnya
mereka tetap social distancing, tetap melakukan protokol kesehatan, tapi kecantikan juga mereka peroleh gitu ya dengan cara itu konsultasi online. Kemarin saya lakukan konsultasi online, terus kita kirim produknya lewat online, lewat via Gojek atau via paket atau via ekspedisi gitu. Jadi saya lakukan itu. Jadi saya memang nggak terima konsultasi offline waktu yang pandemi waktu lockdown. Nah, terus juga berubah juga ya dari protokol dari penata laksanaan yang ada di klinik ya Din ya. Artinya kita itu serba bingung. Artinya begini, kalau saya tidak membuka klinik, pasien-pasien juga akan bingung mencari saya atau mencari klinik saya. Dan otomatis jujur dapur nggak ngebul Din. Dapur nggak ngebul gitu kan, masih banyak tunggakan gitu kan, masih banyak cicilan begitu kan. Dan kita berusaha sebagaimana mungkin mengikuti protokol kesehatan yang sudah diumumkan oleh pemerintah atau sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi pasien itu pertama kali datang ya memang harus cuci tangan. Saya sudah menyiapkan untuk tempat cuci tangan, di bagian kasir memang sudah saya sekat dengan plastik gitu kan, dengan tirai plastik supaya interaksi antara front office atau frontliner dengan pasien tidak terlalu dekat jaraknya gitu kan. Dan pasien juga harus menggunakan masker, terus harus dicek dulu suhunya pakai termogan. Kalau misalnya nggak pakai masker, saya nggak bolehin masuk gitu. Dan biasanya ojek-ojek itu saya suruh tunggu luar. Kenapa? Saya tidak mengunderestimate ojol atau ojek online. Mereka juga istilahnya kepala keluarga, tulang punggung keluarga mungkin yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Tapi mereka juga kan banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Dan untuk mengurangi atau memutus rantai penularan infeksi COVID, jadi saya berpikir ojol hanya boleh di depan doang. Gitu. Jadi nggak boleh masuk. Tapi kadang-kadang ya keselip juga sih masuk gitu. Tapi ya saya bilang sama asisten saya, khusus ojol nggak boleh masuk. Jadi khusus di depan aja, tinggal ketok maunya apa, nanti kita tinggal nyiapin apa produk yang mau dibeli gitu kan. Tapi ya ojol juga alhamdulillah sih nggak tersinggung. Mereka juga paham sih gitu kan. Karena kan untuk sama-sama melindungi gitu gitu. Dan dari karyawan-karyawan saya juga saya mewajibkan mereka harus menggunakan perlengkapan protokol kesehatan, mulai dari masker, face shield, terus alat pelindung diri gitu. Iya, kalau treatment kayak facial gitu masih jalan dok? Masih, alhamdulillah masih jalan sih. Dulu waktu lockdown saya nggak terima. Tapi setelah new normal dan sudah ada peraturan pemerintah boleh gitu kan buka klinik, ya udah kita bismillah gitu kan. Tapi kita benar-benar menggunakan protokol kesehatan. Saya batasi per hari kunjungan pasien. Jadi saya hanya menerima maksimal itu 15 sampai dengan 20 pasien per hari. Nggak bisa lebih gitu. Jadi mereka harus sistem via booking, dan pada saat mereka treatment itu saya jarakin. Jadi kan bed itu ada di atas itu ada sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 4 bed. Di ruang laser 1, saya jarakin selang 1. Jadi nggak terlalu dekat dengan pasien gitu kan. Dan memang kendalanya adalah karena semua treatment kayak facial itu kan pakai tangan tuh Din ya, dan nyentuh muka langsung. Ya mau nggak mau karena kayak gerakan massage atau gerakan massage kotok wajah itu kan nggak bisa tuh kalau pakai sarung tangan. Jadi harus lepas tangan. Ya tapi kita meyakinkan kepada pasien sih bahwa semua beautician saya, semua terapi saya ya bebas COVID gitu loh, bebas COVID dan dalam keadaan yang sehat gitu ya. Alhamdulillah mereka trust dan mereka percaya dengan kami begitu. Iya, jadi tetap aman lah dok ya di Amora ya dok ya. Aman, alhamdulillah aman ya. Ya baik dok, nggak kerasa dok kita udah 40 menit ngobrol dok. Kalau ngobrol sama saya nggak kerasa ya Din. Emang kalau ngobrol sama dokter Amerika ini emang nggak pernah kerasa ya, panjang pasti ceritanya. Iya, dok makasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Ya sama-sama Dini, sama-sama. Terima kasih banyak ya udah diundang sama Tribun, dan saya berterima kasih
Iya sih. sekali kalian sudah percaya dengan saya begitu. Iya, ya kita juga makasih dokter selalu mau jadi Ya, narasumber. Iya, makasih banyak ya dokter ya. ya sama-sama Dini. Iya, Sampai ketemu heeh, di iya, lain kesempatan. iya Terima kasih dokter, sampai jumpa. Tribuners. Iya. Ah, nah, Ya. dadah. Nah, Tribuners itu tadi obrolan kita dengan Dokter Amelika. Nah, jangan lupa nih saksikan live saya besok dalam program Hati alias Sehat Itu Indah. Assalamualaikum. Dadah.